दार नूर रिसालत खिलाफत शीराजा बंदे रूह जमात खिलाफत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ansarullah di seluruh penjuru tanah air, alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi dalam malam Ansor ke-6 bulan Juni 2025. Salah satu program Tasakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah menanggulangi atau meluruskan kesalahpahaman atau mengenalkan Ahmadiyah sebagai Islam kepada 70% masyarakat tanah air. Sebelum meluruskan kesalahpahaman kepada orang lain, malam ini saya ingin mengajak bapak-bapak Ansor dimanapun berada untuk menyamakan pemahaman mengenai Khilafah Ahmadiyah. Menyamakan pemahaman ini menurut saya penting agar penjelasan kita nanti seragam, bisa dipahami dan bisa diterima oleh masyarakat tanah air. Kenapa temanya tentang Khilafah Ahmadiyah? Ahmadiyah ID, salah satu situs resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pada 27 Mei menyebarluaskan player atau memposting player peringatan 117 tahun Khilafah Islam Ahmadiyah 27 Mei 1908 27 Mei 2025. Mana yang tepat istilah yang harus kita gunakan? Khilafah Islam Ahmadiyah ataukah Khilafah Nubuwah Ahmadiyah? Ini yang ingin kita samakan pemahaman kita. Tapi sebelum masuk ke tema itu, saya ingin mengajak bapak-bapak mengenal beberapa jenis khilafah. Ada 3 jenis khilafah yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, khilafah yang disebutkan Al-Quran adalah para nabi Allah seperti Nabi Adam alaihi salam. Di dalam Al-Quran dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau khalifah di bumi. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Dan Nabi Dawud juga disebutkan sebagai khalifah. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ar. Wahai Daud, kami telah menjadikanmu seorang khalifah di bumi. Ini dalam surat 38 ayat 27. Keduanya disebutkan di dalam Al-Quran sebagai khilafah atau khalifah. Ini jenis khilafah yang pertama. Yang kedua, khilafah yang disebutkan Al-Quran adalah para nabi yang merupakan khilafah dari nabi lain. Seperti Nabi Bani Israel, semuanya adalah khilafah Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran dikatakan inna ja'alna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyun allazina aslamu lillazina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengan itulah para nabi yang patuh kepada kami menghakimi orang-orang Yahudi dengannya. Ini di dalam surat 5 surat Al-Maidah ayat 45. Jadi jenis yang kedua, jenis khilafah yang kedua adalah para nabi yang merupakan khilafah dari nabi sebelumnya. Jenis khilafah yang ketiga adalah khilafah non-nabi dari seorang nabi yang dikenal sebagai khilafah nubuwah.
dengan maupun tanpa kekuasaan duniawi, seperti orang-orang saleh yang unggul dalam pengetahuan tentang hukum syariat. Misi mereka adalah untuk melindungi dan memelihara syariat agar tidak dirusak. Seperti difirmankan Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 56. Wa'adallahu lazina amanu wa amilu sholihati la yastahlifannahum fil ar, dan seterusnya. Khilafah dalam An-Nur 56 mencakup semua kategori khilafah, yaitu khulafaur rasyidin dari Rasulullah SAW, para pembaharu rohani atau mujadid, dan khilafah al-masih al-mau'ud atau khilafah Ahmadiyah. Nah, khilafah Ahmadiyah ini masuk dalam kategori khilafah yang ketiga, yaitu khilafah non-nabi dari seorang nabi. Bapak-bapak Ansarullah di seluruh penjuru tanah air, dalam Islam ada 3 sistem kepemimpinan yang dikabar gaibkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dari Huzaifah bin Al-Yaman. Takunu nubuwatu fikum masa Allah, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, summa takunu mulkan adon, summa takunu mulkan jabariyatan. Dan baginda Nabi mengatakan lagi, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kalau diterjemahkan lengkapnya mungkin seperti ini. Dari Nu'man bin Bashir, dari Huzaifah bin Al-Yaman, berkata Rasulullah SAW, adalah masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila ia telah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian atau khilafah ala minhaji nubuwah, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila ia telah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa kerajaan yang menggigit, mulkan adon, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila ia telah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa kerajaan yang menyombong, mulkan jabariyatan, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila ia telah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian atau khilafah ala minhaji nubuwah. Kemudian Nabi SAW diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 4 halaman 273. Menurut sabda baginda Nabi SAW di atas, ada 3 sistem kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama adalah sistem nubuwah atau kenabian. Yang kedua adalah sistem khilafah nubuwah atau khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Yang ketiga adalah sistem mulkan adon dan mulkan jabariyatan. Dalam dunia Islam dikenal sebagai khilafah Islamiyah. Kepemimpinan nubuwah dan khilafah nubuwah adalah kepemimpinan masa Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun dari 609 sampai 632 Masehi, dan Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun dari 632 sampai 661 Masehi. Berlangsung sekitar 53 tahun. Kepemimpinan nubuwah dan khilafah nubuwah adalah kepemimpinan bercorak agamis murni. Kepemimpinan mulkan azon dan mulkan jabariyatan atau khilafah Islamiyah adalah kepemimpinan masa raja-raja Islam dari Muawiyah hingga Turki Utsmani, berlangsung sekitar 1263 tahun.
dari tahun 661 sampai tahun 1924. Kepemimpinan Mulkan Adon dan Mulkan Jabariyatan atau yang dikenal dengan Khilafah Islamiyah adalah kepemimpinan bercorak politis. Sistem khilafah nubuwah atau khilafah alamin haji nubuwah dikabar gaibkan oleh baginda Nabi SAW kelak akan berdiri lagi setelah sistem Mulkan Adon, Mulkan Jabariyatan atau khilafah Islamiyah berakhir. Nah, sekarang bagaimana dengan khilafah Ahmadiyah? Bapak-bapak Ansarullah di seluruh penjuru tanah air. Khilafah Ahmadiyah berdiri menggenapi kabar gaib baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilafah Ahmadiyah berdiri menggenapi kabar gaib summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian kelak akan berdiri lagi khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Juga berdiri sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56. Wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Masa kehilafahan Ahmadiyah telah berlangsung selama 117 tahun. Dari 27 Mei 1908 sampai dengan 27 Mei 2025. Dengan 5 orang khalifah. Karena itu, karena kehilafahan Ahmadiyah berdiri menggenapi kabar gaib baginda Nabi Muhammad SAW, maka nama yang tepat untuk khilafah Ahmadiyah adalah khilafah nubuwah Ahmadiyah atau khilafah ala minhajin nubuwah. Ini kita harus sepaham, harus sepakat. Karena khilafah Ahmadiyah berdiri menggenapi kabar gaib baginda Nabi Muhammad SAW, maka nama yang tepat untuk khilafah Ahmadiyah adalah khilafah nubuwah Ahmadiyah atau khilafah ala minhaji nubuwah. Dan hujur kelima ayat dahullahu ta'ala binasril aziz dalam khutbah Jumat 30 Mei 2025 yang lalu juga menyatakan khilafah Ahmadiyah adalah perwujudan dari khilafah ala minhaji nubuwah yang dikabar gaibkan akan berdiri oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak Ansor di seluruh penjuru tanah air, khilafah, nama untuk khilafah Ahmadiyah yang tepat adalah khilafah nubuwah Ahmadiyah atau khilafah ala minhaji nubuwah. Khilafah nubuwah Ahmadiyah juga dikenal dan kerap dipanggil sebagai khilafah al-masih atau khilafatul masih. Karena Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkedudukan sebagai al-masih al-mau'ud atau al-masih yang dijanjikan. Jelas ya sampai di sini. Khilafah, nama khilafah Ahmadiyah yang tepat adalah khilafah nubuwah Ahmadiyah atau khilafah ala minhaji nubuwah. Dan bapak-bapak Ansor di seluruh penjuru tanah air, kita perlu memberikan nama ini, mengusung nama ini, karena umat Islam juga saat ini banyak yang menunggu-nunggu kedatangan atau berdirinya khilafah nubuwah. Di Indonesia, di tanah air maupun di luar negeri sana, banyak yang menunggu-nunggu kedatangan khilafah nubuwah sesuai dengan yang dikabar gaibkan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengusung nama khilafah ini sesuai dengan yang dikabar gaibkan baginda Nabi kita Muhammad SAW,
kemungkinan diterimanya akan lebih mudah. Oleh karena itu, saya ingin dalam forum ini, dalam malam Ansor ini, saya ingin mengajak bapak-bapak, mari kita gunakan istilah yang digunakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas khilafah yang kita yakini telah berdiri, yaitu khilafah ala minhaji nubuwah atau khilafah nubuwah Ahmadiyah. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan dalam malam Ansor malam ini. Mudah-mudahan kita bisa sepaham, ya, bisa sama-sama memahami dan kita bisa seragam menyampaikan kepada masyarakat. Terakhir, saya ingin menyampaikan dalam malam Ansor ini update partisipan penerimaan dan pengeluaran dana gedung Ansarullah atau Tahir Hall dari bulan Januari sampai dengan Mei 2025. Bapak-bapak Ansor dimanapun berada, alhamdulillah dengan karunia Allah, partisipan pembayar dana gedung Ansor atau gedung Tahir Hall selama Januari sampai Mei 2025 itu ada tercatat 4.377 orang. Dana yang masuk selama 5 bulan dari Januari sampai Mei sebesar 230.583.399. Pembayar terbesar ke-1 dana gedung Tahir Hall sampai Mei itu adalah sebesar 10.050.000. Pembayar terbesar ke-100 gedung Tahir Hall sebesar 275.000. Untuk masuk ke dalam 100 pembayar terbesar, angkanya masih bisa dikejar. Anggaran pembangunan gedung Tahir Hall tahap 2 adalah sebesar 1,1 M. Pengeluaran pembangunan gedung Tahir Hall tahap 2 sampai Mei 2025 itu sebesar 300 juta rupiah. PPMA masih kekurangan dana sebesar 800 juta rupiah. Gerakan penghimpunan dana gedung Tahir Hall akan diperpanjang hingga Desember 2025. Donasi seperti kita ketahui dibayarkan via Candah ID dengan pos gedung Ansor. Bapak-bapak Ansor di seluruh penjuru tanah air, mari berlomba menjadi bagian 100 orang pembayar terbesar dana gedung Tahir Hall yang namanya akan diabadikan dalam sebuah prasasti. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खिलाफत